Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berenungan Senin 20 Maret 2023, hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangnya Sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yosua pasal 1 ayat 2 dan 3. Yosua ditugaskan Allah mengganti Musa untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tentu tugas ini bagi Yosua bukanlah hal yang mudah, meskipun Yosua memiliki pengalaman bersama Musa tuannya ketika keluar dari tanah Mesir. Yosua paham karakter bangsa Israel dan Yosua tahu tantangan yang harus dihadapinya. Mereka harus berhadapan dengan bangsa-bangsa yang akan menghalangi perjalanan mereka. Inilah tantangan yang harus dipikul oleh Yosua sebagai pemimpin. Namun Tuhan berjanji akan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Artinya Yosua tidak perlu khawatir, takut, atau tawar hati karena dia hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Bagaimana hidup dalam perjanjian dengan Tuhan? Di dalam Yosua pasal 1 dijelaskan apa yang harus dilakukan oleh Yosua sebagai pemimpin yang baru dan oleh bangsa Israel sendiri yang dipimpin. Yang jelas bahwa hidup dalam perjanjian dengan Tuhan bukanlah hanya berpangku tangan dan tidak melakukan apa-apa. Tuhan berjanji untuk memberkati dan menyertai, bukan berarti tanpa tindakan atau usaha dari yang menerima janji. Di ayat 2 dijelaskan Allah memerintahkan langsung kepada Yosua untuk bersiap menyeberangi Sungai Yordan menuju negeri yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan di ayat 3 ada penegasan janji kepada Yosua bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kaki Yosua akan diberikan kepada Yosua seperti yang telah dijanjikan kepada Musa. Bahkan janji ini dijelaskan secara terperinci pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat 4 dan 5. Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan Yosua sendirian, asal Yosua hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Untuk hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, pertama, Yosua harus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Tuhan berkata kepada Yosua sampai 3 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ayat 6, 7, dan 9. Perkataan yang diucapkan oleh Tuhan agar Yosua percaya diri, tidak minder, dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dia. Artinya tidak perlu takut, cemas, dan tawar hati. Ikuti kata Tuhan, bukan kata dunia atau orang-orang yang ada di sekelilingnya pada waktu itu. Ini penting, dengarkan kata Tuhan. Kedua, Yosua harus bertindak dengan hati-hati, ayat 7b. Hidup dalam perjanjian dengan Tuhan bukan berarti bertindak dengan sembarangan. Sebab ketidakhati-hatian dalam bertindak akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini penting bagi seorang pemimpin, apalagi yang dipimpin adalah sebuah bangsa yang besar. Kehati-hatian terlihat bagaimana Yosua sebelum masuk kota Yeriko, dia mengutus orang-orang yang tepat untuk menyelidiki kekuatan dan kelemahan musuh yang akan dihadapi. Pasal 2 ayat 1-24. Akhirnya tindakan Yosua membuahkan hasil. Kedua pengintai pulang dengan selamat dan membawa kabar yang luar biasa. Tuhan menyerahkan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Ketiga, Yosua harus memiliki ketetapan hati. Dikatakan jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Artinya Yosua harus fokus pada janji Tuhan, fokus pada perintah Tuhan, fokus pada rencana Tuhan. Maka perjalanan hidupnya akan berhasil dan dapat menikmati janji Tuhan. Keempat, Yosua harus senantiasa memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan siang dan malam. Firman Tuhan adalah pedoman atau penuntun dalam kehidupan untuk tetap hidup pada janji Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tanpa petunjuk firman Tuhan, maka kehidupan rohani kita akan tersesat. Di pasal 3, sebelum menyeberang Sungai Yordan, Yosua memberikan petunjuk sesuai dengan firman yang disampaikan Tuhan kepadanya. Dan mereka berhasil menyeberangi Sungai Yordan tanpa harus menggunakan sarana yang lain. Tetapi sesuai dengan janji Tuhan, maka Tuhan membuat Sungai Yordan terputus
dan bangsa Israel berjalan melewati sungai Yordan yang kering. Inilah janji penyertaan Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel adalah gambaran hidup kita saat ini. Bedanya kita tidak berperang secara langsung dengan fisik, kita tidak berjalan melewati padang gurun. Yang kita hadapi adalah peperangan rohani dan perjalanan rohani yang lebih mengkhawatirkan. Tetapi janji Tuhan sama yang diberikan kepada Yosua dan bangsa Israel juga berlaku bagi kita. Maka hiduplah dalam perjanjian dengan Tuhan dan melakukan apa yang Yosua lakukan. Maka kita akan menerima berkat seperti yang diberikan kepada Yosua, yaitu Tuhan akan menyertai setiap langkah kehidupan kita dan memberkati apa yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetap setia, taat, komitmen, keteguhan hati, komunikatif, dan memiliki iman yang kokoh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas.